Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Meski daring, tetapi semangatnya harus powerful, harus ditingkatkan lagi, supaya apa yang dijelaskan oleh ibu dapat dimengerti oleh kalian. Nah, tujuan ibu membuat video dan menyuruh kalian untuk menonton videonya tidak lain dan tidak bukan supaya kalian mengerti tentang apa apa materi yang akan dipelajari hari ini. Meski memang Ibu sudah masuk ke dalam satu kelas di sesi kemarin, tetapi untuk yang sesi kemarin pun supaya lebih paham mengenai pengetahuannya, jadi silahkan disimak ya. Nah, di sini Ibu tidak akan pernah bosan buat menitipkan kepada kalian, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan, memakai masker, dan memakai hand sanitizer. Baik itu di sekolah, ataupun di rumah, ataupun lagi main di luar. Kenapa? Karena mencuci tangan itu sangatlah penting. Meski kita di rumah, kita tidak tahu memegang apa, kita tidak tahu virusnya yang kita pegang itu berbahaya atau tidak. Karena setiap benda pasti memiliki bakteri atau virus ya. Tidak ada benda yang tidak tidak ada bakterinya. Kalian memegang HP pun itu ada bakterinya di HP. Jadi, jika sudah memegang benda-benda yang dirasa, oh mungkin itu kotor, cuci tangan, atau memakai hand sanitizer ya. Nah, selanjutnya di sini ada satu motivasi yang selalu Ibu terapkan di dalam kehidupan Ibu meski lagi, down, sedang sedih, sedang lelah, sedang insecure dengan pencapaian orang lain, Ibu selalu mengingat kata-kata ini, bahwa setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing dan bersinar dengan cara yang berbeda, dan setiap orang itu istimewa. Nah, di sini, setiap orang itu pasti memiliki kekuatannya masing-masing. A dengan kekuatannya, B dengan kekuatannya, C dengan kekuatannya. Tetapi, mereka pasti bersinar dengan cara yang berbeda. Meski cita-cita kalian sama dengan teman kalian, meski pencapaian kalian tidak sama dengan teman kalian, syukuri aja. Karena kalian berjalan dengan jalan yang berbeda. Kalian berjalan dengan cara yang berbeda. Jadi, jangan sampai kalian putus di tengah jalan. Ah, kayaknya cara aku salah deh. Ah, kayaknya aku lebih baik berhenti aja deh. Jangan deh. Jangan kayak gitu ya. Jadi kita harus terus berjalan meski memang kita nggak tahu apa yang kita lakukan ini benar atau salah. Ya. Dan setiap orang itu istimewa. Kalian itu istimewa, kalian itu hebat, sudah mencapai di titik yang tinggi ini. Jadi harus banyak-banyak bersyukur, harus disyukuri, jangan sampai kalian patah semangat. Ya, mengeluh boleh, tapi jangan sampai nyerah. Kalian bisa melakukan hal yang terbaik. Do it for yourself. Lihat kata-kata di bawah. Dan yes, ya, aku pasti bisa melakukan hal tersebut. Ya. Selanjutnya, sistem pembelajaran masih tetap sama, yaitu diskusi, kuis, poin, dan apresiasi. Diskusinya mungkin sedikit berbeda dengan diskusi secara langsung, biasanya sedikit pasif. Mungkin jika langsung lebih enak, eee, meski sepatah dua patah kata pun itu sudah dianggap diskusi. Tapi kalau daring sedikit susah untuk diskusinya, gitu. Dan selanjutnya, di sini ada mengulas kembali mengenai teks ceramah. Ada pengertian ceramah, ada metode ceramah, ada jenis ceramah, ada kaidah kebahasaan ceramah, dan juga perbedaan antara ceramah, khotbah, dan pidato. Di sini coba kalian pause dulu videonya, lalu kalian
Tutup bukunya jika sedang membuka buku, jika tidak, jangan dicari bukunya ya. Coba kalian lafalkan atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan di dalam slide. Apa itu pengertian ceramah? Apa saja metode ceramah? Apa saja jenis ceramah? Dan apa saja kaidah kebahasaan ceramah serta contohnya? Lalu perbedaannya itu apa? Biasanya siswa itu masih pusing di kaidah kebahasaan ceramah, masih suka ketukar ya, masih suka bahasa Sundanya pabaliut, ini teh yang mana yang benar belum tahu nih gitu. Jadi harus dibaca-baca lagi. Jika waktu itu masih bingung antara kalimat imperatif dan kalimat persuasif, coba pahami lagi keduanya ya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke materi baru yaitu cerpen atau cerita pendek. Sebelum masuk ke penjelasan cerita pendek, pasti kita harus mengetahui dulu apa aja sih indikator mempelajari cerita pendek. Nah, di sini ada dua indikator, yaitu indikator pengetahuan dan juga indikator keterampilan. Yang pertama, indikator pengetahuan, memahami informasi mengenai nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Lalu ada keterampilan, yaitu menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dan mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Jadi, kalian harus memahami dulu informasi mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek itu apa sih? Contohnya seperti apa sih? Jika sudah paham, baru kalian dapat menemukan atau menentukan mana saja nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Nah, selanjutnya kalian mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek yang sudah kalian temukan. Gitu. Nah, kenapa sih kita harus belajar cerita pendek? Padahal kan SMP sudah, padahal kan kita sudah mengerti mengenai cerita pendek. Nah, di sini tujuan belajar cerita pendek, tujuan kalian menerima pengetahuan mengenai cerita pendek, yaitu supaya siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek dengan kritis, kreatif, jujur, disiplin, dan kerjasama. Lalu, siswa mampu menyampaikan hasil pekerjaannya. Ya, paham ya sampai sini? Lalu kita lanjut ke materi utama, yaitu pengertian dari cerita pendek. Cerita pendek biasa dikenal dengan sebutan cerpen, yaitu salah satu jenis prosa fiksi yang isi ceritanya bukan berdasarkan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat saja atau imajinasi atau rekaan atau ilusi. Biasanya cerita pendek dapat kita temui di website, lalu di Instagram biasanya ada cerita pendek juga, biasanya juga ada di Wattpad ya. Jika ada yang suka baca Wattpad tuh biasanya di cerita pendek ada Wattpad. Biasanya isinya kebanyakan ya cerita pendek di Wattpad itu mengenai K-pop atau Korea yang aku suka ini nih, aku suka itu, baru dibikin cerita pendek. Biasanya tuh bias ya namanya, kalau dalam Korea ya. Nah, untuk kalian paham mengenai cerita pendek, jika nanti ada soal ulangan mengenai, coba sebutkan definisi cerita pendek, hanya satu kata yang bisa kalian ingat dan bisa nanti kalian deskripsikan, yaitu imajinasi ya. Di dalam, maaf, kepijit sama ibunya. Nah, satu hal yang dapat kalian eh, ingat-ingat yaitu bahwa cerita pendek itu imajinasi. Ya, jika kalian sudah tahu satu kata mengenai cerita pendek, nanti kalian dapat mendeskripsikannya melalui satu kalimat atau dua kalimat atau lebih, ya.
Nah, lanjut bahwa cerita pendek itu disebut juga cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Misal, kalian datang ke suatu tempat, atau kalian diam di kamar, diam di meja belajar, atau diam di kursi, atau diam di kasur, dimanapun, kalian duduk sambil bawa cerita pendek, atau mau baca cerita pendek, kalian baca deh. Pasti selesainya dalam sekali duduk. Satu kali kalian duduk, pasti kalian selesai membaca cerita pendek, ya. Beda dengan novel. Novel itu butuh berjam-jam atau sampai berhari-hari, atau jika malas membacanya, bisa sampai berbulan-bulan, gitu. Tergantung orangnya lagi, dia mau membacanya kapan. Tapi cerita pendek itu biasanya hanya minimal 2-3 lembar minimal, maksimalnya ada yang sampai 15 halaman juga, gitu. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri dari cerita pendek. Ciri-ciri cerita pendek itu ada 4. Yang pertama, bersifat fiksi atau hanya rekaan saja. Sudah sangat jelas jika cerita pendek itu fiksi atau rekaan atau hanya imajinasi saja ya. Sudah dijelaskan juga di dalam definisi bahwa cerita pendek bersifat fiksi atau hanya rekaan. Lalu yang kedua, tokoh yang ditampilkan hanya beberapa saja. Biasanya tokohnya itu 2 sampai 4. Berbeda dengan novel yang sampai belasan jika di novelnya itu ada geng-gengnya, geng apa, kumpulan-kumpulannya lah bahasanya. Nah, itu pasti banyak sekali pemerannya. Berbeda dengan cerpen ya, cerpen itu minimal biasanya 2, maksimalnya 4 atau 6 gitu. Lalu memiliki unsur pembangun. Nah, coba dibuka-buka lagi pikiran mengenai unsur pembangun, mengenai novel, mengenai cerpen. Unsur pembangun itu ada 2, ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Untuk unsur pembangun, nanti dipaparkannya atau dijelaskannya di pertemuan yang akan datang, ya. Yang terakhir, bahwa cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Ada yang lebih, tetapi tidak jauh dari 10.000 kata. Kebanyakannya sih kurang dari 10.000 kata. Ya, jika kalian membuat cerpen, usahakan dilihat tuh katanya ada berapa, karena nanti nyambungnya itu cerpen atau novel, atau novelet, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini materi utama. Materi utamanya itu mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nilai-nilai kehidupan yang akan Ibu sampaikan atau yang akan Ibu paparkan itu ada 7, tetapi aslinya ada 12. Nanti kalian bisa lihat di bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di grup bahwa nilai-nilainya di situ ada 12, tetapi jika di Salindia yang Ibu jelaskan hanya ada 7. Yang pertama, ada nilai moral. Nilai moral itu nilai yang berhubungan dengan budi pekerti atau tingkah laku manusia terhadap sesama. Nilai moral yaitu berhubungan dengan budi pekerti. Budi pekerti contohnya seperti jujur, tanggung jawab, disiplin. Seperti itu ya, bisa dicari-cari lagi. Nah, contohnya, awalnya aku mau berteman dengan siapa saja. Namun, setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai, semakin banyak teman yang menyukaiku. Maka, aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Kutipan cerpen Penyesalanku, karya Dian India A. Nah, coba dilihat. Coba tebak dulu sama kalian, mana nilai moralnya? Dan apa nilai moralnya? Di dalam kutipan cerpen ini, nilai moralnya itu sombong atau tamak. Buktinya ada di mana? Di sini. Aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku, apalagi dengan otakku yang pandai.
yang berartikan bahwa orang tersebut adalah sombong, tamak ya. Selanjutnya, ada nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Hubungan antar sesama ya, hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya, dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Seperti itu. Coba, gimana contohnya? Bukti dalam contohnya itu ada di sini. Saat melihat Lail dan ibunya masuk, dua penumpang laki-laki itu langsung berdiri memberikan tempat duduk. Itu tuh nilai sosial, norma dan etika. Biasanya jika ada orang tua yang tidak mendapatkan tempat duduk, baik itu di bus, dimanapun, jangan lupa diberikan ya. Seperti itu. Lalu, yang ketiga ada nilai religius. Sudah sangat jelas bahwa nilai religius berhubungan dengan agama. Ya, atau kepercayaan. Nah, contohnya itu sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku. Sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh, sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Kutipan cerpen, apa arti jilbab bagimu? Karya Lamia NS. Nah, sangat 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 terlihat bahwa nilai religiusnya itu hanya satu, maksudnya satu kata, yaitu ada di jilbab. Ya, jilbab itu berhubungan dengan Islam, agama Islam. Ya pasti masuknya ke ajaran agama, ya, ke nilai religius. Selanjutnya, ada nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Contoh, iya, kita mau. Asalkan kamu mau janji akan nerusin tari jaipong ini. Kan asik kalau kita bisa ngewakilin Indonesia ke berbagai negara. Kutipan cerpen, Jaipong, karya Aldiza Aurelia. Sangat jelas terlihat bahwa nilai budayanya itu tari Jaipong. Tari Jaipong termasuk ke kesenian ya, kesenian dari Jawa Barat. Tari dari Jawa Barat. Itu masuk ke nilai budaya. Selanjutnya, nilai pendidikan. Sudah sangat jelas jika dilihat dari namanya berarti yang berhubungan dengan pendidikan. Atau nilai yang berhubungan dengan suatu perubahan dari buruk ke baik yang memiliki latar belakang pendidikan. Contoh, agaknya selama turun-menurun keluarga laki-laki cemara angin itu tak mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi nelayan. Tahun ini beliau menginginkan perubahan dan ia memutuskan anak lelaki tertuanya lintang. Tak akan menjadi seperti dirinya. Kutipan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ini maknanya tersirat. Terlihat buktinya ada di endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi nelayan dan tak akan menjadi seperti dirinya. Bagaimana caranya supaya anaknya itu tidak menjadi seperti dirinya? Yaitu dengan cara bersekolah. Bagaimana anaknya tidak menjadi nelayan tetapi ia menjadi orang sukses? Yaitu dengan cara sekolah. Sekolah masuk ke nilai pendidikan. Jadi sudah sangat terlihat jelas bahwa kutipan tersebut masuk ke nilai pendidikan ya. Nah, selanjutnya ada nilai politik. Sudah sangat jelas, jika dilihat dari namanya satu persatu, pasti sangat jelas berhubungan dengan politik. Atau yang berhubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikannya bersama, proses pelaksanaan kebijakan di masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat dalam negara. Bukti kutipannya ada di, bukan hanya itu, para pemilih kadang-kadang terpengaruh uang, terpengaruh praktek-praktek money politik, sahut Rita. Kutipan cerpen Bajingan-Bajingan Politik karya Harimanto Imada.
Sangat jelas buktinya ada di uang, kata uang, dan juga praktik money politik. Ya, paham? Selanjutnya, nilai ekonomi. Bahwa nilai ekonomi ini yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, baik itu perdagangan atau permasalahan ekonomi di masyarakat. Contoh, kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua. Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Kutipan cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Sangat jelas terlihat bahwa buktinya itu ada di kata melarat, ya, harta bendamu itu nilai ekonomi. Nah, selanjutnya ini langsung masuk ke contoh cerita pendek. Contoh cerita pendeknya itu yang Ibu kirimkan di dalam yang Robohnya Surau Kami. Yang contohnya itu Robohnya Surau Kami yang sudah Ibu kirimkan di grup. Coba buka di halaman 140-an, di situ ada yang judulnya Robohnya Surau Kami. Setelah itu, kalian tentukan nilai-nilai kehidupannya. Contohnya seperti ini ya. Kalian sebutkan dulu kutipan tersebut masuk ke apa? Misal, ke nilai ekonomi. Nah, nanti kalian sebutkan berikut contoh kutipan nilai ekonomi. Jadi harus ada kutipannya ya. Jika tidak ada kutipannya, nanti bingung Ibu memeriksanya seperti apa. Apakah benar ini masuk ke nilai ekonomi atau tidak. Jadi harus dicantumkan bukti atau contoh kutipan, bukan contoh, tapi bukti kutipan dari nilai yang sudah kalian tentukan di dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Ya, paham? Nah, di sini nanti kalian mengerjakan kuis setelah menonton video ini dan juga sudah memahami mengenai nilai-nilai kehidupan cerita pendek. Lalu selanjutnya tugas-tugasnya yang tadi dikerjakan ya. Jika ada yang belum mengerjakan, Ibu tunggu. Jika sudah, silahkan dipahami saja mengenai cerita pendeknya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, baca informasi mengenai cerita pendek, baik itu di buku atau di internet. Baca salah satu cerita pendek di harian Kompas atau di kumpulan cerita pendek yang Ibu kirimkan. Itu ada beberapa cerita pendeknya. Dan kalian cari mengenai atau baca-baca mengenai unsur pembangun cerita pendek. Ya. Kalau begitu, sekian dan terima kasih. Maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau ada salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.